Halo, selamat datang di channel Pawani Mulyo. Kali ini mari membuat kue apem, kue tradisional yang wajib ada dalam tradisi-tradisi tertentu di Jawa. Di sini aku akan membuat tape dari nasi. Gunakan nasi yang masih baru dan sudah dingin. Tape ini dibuat 2 hari sebelum kue apem dibuat ya. Kalian bisa mengganti bahan nasi dengan singkong rebus atau ketan kukus. Dalam membuat tape tidak diperlukan banyak ragi. Dari 1 centong nasi hanya dibutuhkan kira-kira sepertiga sendok teh ragi yang sudah dihaluskan. Lalu taburkan dan aduk secara merata. Simpan di wadah bersih dan tertutup, lalu tempatkan pada tempat yang sejuk dan kering. Langsung ke proses pembuatan kue apem. Di sini sudah ada 350 ml santan dengan kekentalan sedang, daun pandan yang akan aku rebus hingga mendidih dengan tambahan setengah sendok teh garam. Aduk terus santan selama perebusan agar tidak terjadi pecah santan. Setelah santan mendidih, matikan api dan tunggu hingga dingin atau paling tidak suam-suam kuku. Di sini sudah aku siapkan semua bahan yang digunakan. Ada air ragi yang sudah aku aktifkan dengan santan hangat dan sedikit gula. Lalu ada gula, tape, tepung, dan santan yang ukurannya bisa dilihat di deskripsi. Sekarang aku mau menghaluskan tape dengan saringan. Tadi sudah aku cicipi, rasanya manis, empuk, dan berair. Karena itu penambahan gula tak perlu terlalu banyak. Untuk saat ini, tape bukan lagi menjadi bahan wajib dalam pembuatan kue apem karena ada penambahan ragi roti sebagai pengembang adonan. Tapi bahan ini akan memberi nilai plus pada cita rasa kue. Langkah selanjutnya, masukkan air ragi, 100 gram gula, 1 bungkus vanili setara dengan 1 gram, lalu aduk secara merata ya. Lalu tambahkan santan secara bertahap sambil terus diaduk hingga gula larut. Air santan bisa diganti dengan air biasa ya. Jika menggunakan air biasa, cukup gunakan sekitar 280 ml setara dengan air santan setelah perebusan. Setelah kira-kira gula larut, tambahkan tepung berasnya seberat 200 gram. Terakhir, masukkan semua bahan yang tersisa yaitu 50 gram tepung terigu dan semua sisa santan. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jadi konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman.
Selanjutnya, aku akan menutup adonan dan menunggunya hingga mengembang. Sekarang adonannya sudah mengembang hampir meluber setelah diistirahatkan selama 1,5 jam. Sebenarnya diistirahatkan selama 1 jam pun sudah cukup, tapi karena kesibukan baru sempat memprosesnya sekarang. Aduk adonan hingga gelembungnya berkurang. Lalu jadikan adonan menjadi 2 bagian. Adonan pertama aku tambahkan pewarna merah, lalu aduk terus hingga gelembung benar-benar hilang. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, aduk rata. Selanjutnya adonan siap dikukus pada panci yang sudah beruap banyak selama 20 menit. Cetakannya ini tadi sudah aku panaskan selama 5 menitan agar kue nantinya mudah dilepas dari cetakan. Pada adonan kedua, aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah 20 menit pengukusan, angkat kue adonan pertama. Lalu kukus untuk adonan yang kedua. Jangan lupa untuk cetakan dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini hasilnya. Dari 1/4 kg tepung jadi 18 pieces kue apem. Ini tadi sudah ada 2 buah kue yang sudah termakan habis. Sekarang giliranku untuk icip-icip. Aku mulai dulu dari yang warna hijau. Ini tadi yang tidak aku tambahkan baking powder ya. Teksturnya empuk, menul dan berpori. Rasanya enak dan manisnya pas. Selanjutnya untuk yang warna pink, adonannya tadi aku tambahkan baking powder, makanya permukaan kue sedikit merekah. Teksturnya berbeda dari yang tadi ya. Porinya ini lebih halus, tapi teksturnya empuk. Aromanya serta rasa sedikit berbeda. Yang ini aroma dan rasanya persis seperti kue mangkok, cuma yang pernah aku makan tidak ada penambahan santan, tapi keduanya sama-sama enak. Entah kalian suka jenis apem tradisional yang sering kita jumpai di tradisi Jawa seperti megengan atau kenduri selamatan untuk orang meninggal, atau jenis apem mekar atau kue mangkok yang kita jumpai di tradisi orang Tionghoa dalam merayakan Imlek. Silahkan berkomentar ya, mungkin lain kali aku akan membuat kue apem mekar atau kue mangkok di cetakan yang semestinya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.